Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمكم الله. Alhamdulillah, di sore hari yang cerah ini kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, mengkaji kitab Masail Jahiliyah yang di dalamnya terdapat pembahasan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga diberi taufik oleh Allah untuk dimudahkan di dalam melaksanakan amal-amal soleh sesuai dengan ilmu yang kita pelajari bersama. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pada sore hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Safar 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Oktober tahun 2020, insyaallah kita akan mengkaji bersama lanjutan kajian kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masalah yang ke-62 dari kitab Masail Jahiliyah. Yaqul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsaniyatu wasittun, masalah yang ke-62, kaunuhum idza ghulibu bil hujjati fazi'u ila syakwa lil muluk kama qalu atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadaraka wa alihatak. Masalah yang ke-62, apabila mereka di sini adalah orang-orang jahiliyah kalah hujjah dengan orang-orang yang berada di atas kebenaran, maka mereka mengadukan perkara tersebut kepada penguasa. Sebagaimana mereka mengatakan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 127, atadzaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, yaitu negeri Mesir? Ini adalah permasalahan yang insya Allah kita akan bahas pada sore hari ini biidznillahi ta'ala. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, masalah yang ke-62 secara garis besar adalah bahwa orang-orang jahiliyah jika mereka kalah hujah
dengan orang-orang ya, yang berada di atas kebenaran, maka mereka akan mempergunakan kekuatan sultan atau kekuatan penguasa untuk ya, menutup jalan orang-orang ahlul haq, atau untuk ya, membinasakan orang-orang ahlul haq, untuk ya, menutup jalan kebenaran dari ahlul haq. Kita simak bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di dalam permasalahan ini, min masaili ahli jahiliyati annahum kanu idza ghulibu bil hujjati laja'u ila syakwa ila sultan. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di antara masalah-masalah ahlul jahiliyah adalah annahum kanu idza ghulibu bil hujjah, bahwasanya mereka jika kalah berhujjah, kalah hujjah ya, laja'u ila syakwa ila sultan, niscaya mereka akan datang untuk mengadukan permasalahan mereka kepada as-sultan, kepada penguasa. Di sini Shalih Fauzan mengatakan wa makna ghulibu bil hujjah, makna ya mereka kalah dengan hujjah, ai uqimat alaihimul hujjah, artinya adalah ketika hujjah atau alasan atau dalil ditegakkan atas mereka ya tentang kebatilan apa yang mereka yakini ya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan uqimat alaihimul hujjah ala butlani ma hum alaih, yaitu jika ditegakkan atas mereka orang-orang ahlul jahiliyah hujjah, alasan yang menyingkap kebatilan apa yang diyakini oleh mereka, walam yakun lahum hujjah yuqawimuna biha, dan mereka tidak punya alasan lain dan tidak punya dalil lain untuk membantah ya, menutupi kebatilan apa yang diyakini oleh mereka, fa innahum yalja'una ilal quwwah liman ilqa'imi bil haqq, maka mereka langsung ya pergi ya dengan mempergunakan kekuatan penguasa, untuk menghalangi orang-orang yang berada di atas kebenaran. Jadi mereka mempergunakan tangan penguasa atau kekuatan penguasa untuk menghalangi, mencegah ya orang-orang yang berada di atas kebenaran ya menyebarkan kebenaran di tengah-tengah mereka. Sebagaimana perkataan Fir'aun kepada Musa alaihissalam ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la inittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kata Fir'aun sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya kepada Nabi Musa alaihissalam, la inittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Seandainya engkau menjadikan sesembahan selainku, seandainya engkau ya menjadikan sesembahan selainku, la aj'alannaka minal masjunin, niscaya aku akan menjadikanmu termasuk orang-orang yang terpenjara, artinya di penjara. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, lamma lam yakun indahu hujjatun yaruddu biha ala nabiyillah la jaa ila quwwati sultan. Maka dalam ayat ini ya, tatkala Fir'aun tidak bisa membantah lagi hujjah ya kepada Nabi Musa alaihissalam ya, tidak bisa membantah ya alasan yang dikemukakan oleh Nabi Musa alaihissalam tentang sesembahan, yaitu bahwasanya sesembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Musa alaihissalam diancam ya oleh Fir'aun dalam hal ini ya, bahwa Fir'aun akan memenjarakan Nabi Musa alaihissalam. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Begitulah ya ahlul jahiliyah. Tatkala mereka kalah hujjah ya dengan ahlul haq ya. Tatkala orang-orang ya jahiliyah kalah hujjah dengan ahlul haq, maka mereka memakai kekuatan sultan, memakai kekuatan penguasa untuk mengancam serta untuk menutup jalan ahlul haq di dalam menyebarkan kebenarannya. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya ini, la aj'alannaka minal masjunin. Niscaya aku akan menjadikanmu termasuk orang yang dipenjara. Ini ancaman mereka. Ancaman orang-orang ahli jahiliyah tatkala kalah hujjah ya. Kalah hujjah dengan ahlul haq. Ancaman Fir'aun tatkala kalah debat, kalah hujjah dengan Musa alaihissalam, maka dia mempergunakan kekuatan atau power kekuasaannya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa hadhihi tariqatul mahzumin, dan begitulah ya cara orang-orang yang kalah di dalam debat. Cara orang-orang yang kalah di dalam berargumen atau mengemukakan dalil ya. Wa kadzalika alu fir'aun wa hum atba'uhu lamman tasara alaihim Musa alaihissalam fil mahfalil azim alladhi aqadu. Begitu juga pengikut Fir'aun. Fir'aun. Tatkala ya mereka kalah dengan Musa alaihissalam dalam satu perkumpulan besar yang mereka buat. Perkumpulan yang mereka buat itu adalah perkumpulan ya untuk menguji kekuatan ya Nabi Musa alaihissalam ya menurut anggapan mereka akan diuji di tengah-tengah masyarakat kekuatan Nabi Musa alaihissalam, yaitu mereka waktu itu ingin menguji dalam hal sihirnya, karena ya ketika itu di zaman Fir'aun ya Nabi Musa alaihissalam ditantang ya dengan sihirnya. Ya tatkala pengikut ya Fir'aun ya kalah dengan Nabi Musa alaihissalam di perkumpulan yang besar ya yang mereka adakan sendiri. Wa jama'a Fir'aun as-sahara min masyariqil ardi wa magharibaha. Ketika itu Fir'aun mengumpulkan para ahli-ahli sihir dari timur bumi dan sampai ya barat bumi, artinya mengumpulkan seluruh ahli-ahli sihir dikumpulkan oleh Fir'aun untuk menghadapi Musa alaihissalam. Li ajli ayyubatil ma ma'a Musa minal ayat. Ya. Jadi tukang-tukang sihir Fir'aun ini ya dihadapkan oleh Musa untuk apa? Untuk mengalahkan, untuk membatalkan atau untuk meruntuhkan apa yang dibawa oleh Musa dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yaz'um annahu sahir ya. Karena mereka menyangka ya, mereka menuduh bahwasanya Nabi Musa adalah tukang sihir. Mereka atau Fir'aun di sini menuduh bahwa Musa ini ketika diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dituduh oleh Fir'aun bahwasanya Musa memiliki sihir. Sehingga Fir'aun akan menghadapkan Musa dengan para tukang-tukang sihirnya yang handal. Fajama as-sahara. Lalu kemudian Fir'aun mengumpulkan ahli-ahli sihirnya. Wa talaba min Musa tahdidil mau'id. Dan Fir'aun meminta kepada Musa untuk menentukan waktunya. Untuk menentukan waktu dan tempatnya. Menentukan waktunya. Min ajli ardi ma ma'hu wa ma ma'as sahara. Ya. Fir'aun meminta kepada Musa untuk menentukan waktunya. Kapan akan dihadapkan dengan apa? Dengan para tukang sihirnya. Diadu dengan tukang sihirnya. Min ajli ayyuwawih ala nas anna indahu ma yuqawimu ma ma'a Musa minal mu'jizah. Dengan maksud Fir'aun tentunya supaya memperlihatkan, mengelabuhi manusia yang hadir ketika itu menyaksikan ya pertempuran atau pertarungan antara Musa dan tukang sihir Fir'aun ya, untuk apa?
bahwasanya ya Fir'aun mempunyai alasan untuk mengalahkan Nabi Musa dari mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Falamma hanal mau'id wajtama'an nasu min ajli musyahadati." Tatkala waktu telah ditetapkan, ya, waktu pertemuan antara Fir'aun serta para ya ahli-ahli sihirnya di tempat yang lapang luas ya bersama Nabi Musa alaihissalam, dan ketika itu manusia sudah berkumpul ingin menyaksikan ya pertarungan antara Nabi Musa yang dianggap oleh Fir'aun memiliki ya kekuatan sihir dengan para ahli sihirnya. Wa alqas sahara ma ma'ahu minas sihr. Kemudian tukang-tukang sihirnya tersebut, tukang sihir Fir'aun tersebut melemparkan apa yang dimilikinya dari sihir ya. Wamtala alwadi min sihrihim. Lalu kemudian lembah tersebut penuh dengan sihir mereka. Penuh dengan sihir mereka. Wa ma ma'ahu minal asi wal hibal allati hasyauha bi zambik ya. Dan mereka membawa ya. Jadi lembah ini penuh dengan apa? Penuh dengan sihir mereka, dan mereka membawa tongkat serta tali-talian ya yang akan dipergunakan untuk sihir mereka. Wa bimawadi tahrikiha ka'anna hayat, dan kemudian mereka apa? Ya, menggerakkan dengan apa? Dengan sesuatu sehingga ya apa yang mereka bawa itu seakan-akan bergerak seperti ular. Yuriduna ayyudahi'u ma ma'a Musa minal mu'jizah. Maksud dari apa yang mereka lakukan ini untuk mengalahkan apa yang ada bersama Musa alaihissalam dari mukjizat yang diberikan oleh Allah. Wahyal hayyah allati tatahawwal minal asa allati mahu, yaitu mukjizat ya yang berupa mukjizat dari Allah berupa ya ular besar yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam ya ke tengah mereka dengan izin Allah, kemudian tongkat tersebut menjadi ular. Faja'u bisirin azim, lalu kemudian mereka ya datang dengan sihir ya, sihir yang hebat. Kama qala Allah taala hatta inna Musa alaihissalam khafa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampai Musa ketika itu pada awalnya ada ketakutan tatkala para ahli sihir Fir'aun tersebut melemparkan kemudian tali tersebut dengan izin Allah menjadi ular ya, menjadi ular. Karena yang Allah menyebutkan dalam hal ini di surat Thaha ayat 67, fa'aujaza fi nafsihi khifatan Musa. Lalu ya, terdetik di dalam hati Musa perasaan takut ketika melihat terjadinya ada ular ya yang dilemparkan oleh ahli-ahli sihir Fir'aun. Khafa ayyulabbisu 'alan nas. Ketakutan Musa adalah bukan ketakutan terhadap ular, para jamaah. Ya. Ketakutan Musa adalah Musa takut nanti manusia yang menyaksikan akan hal ini kemudian mereka tertipu. Kemudian mereka tertegun, tertipu sehingga mereka ya tidak menerima tidak menerima wahyu dan tidak menerima mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa atas kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa ya kepada mereka. Wa illa fahum wathiqun bima ma'ahu ya. Wathiqun binasrillah. Kalau tidak seperti itu, Musa sebenarnya ya percaya apa yang ada pada dirinya, karena dirinya ya yakin dirinya akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Beliau Nabi Musa alaihissalam percaya bahwa beliau akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakutan Musa di sini bukan ketakutan dilemparkan oleh para ahli sihir atau tukang sihir dari Fir'aun ya. Tapi ketakutan Musa adalah ya bahwa takutnya manusia yang menyaksikan itu akan terpengaruh. Sehingga mereka akan menolak ya hidayah
petunjuk yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketakutan Nabi Musa. Wa illa, kalau tidak, Nabi Musa tidak akan takut. Karena Nabi Musa yakin, ya percaya bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuai dengan perintah Allah. Ya, dilakukannya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkannya ya terhadap ahlul batil ya, orang-orang yang kebatilan. Naam. Lakinnau khafa ayulabbisu 'alan nas. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam khawatir ya jika manusia nantinya tertipu, tertegun dengan apa disaksikan oleh mereka dari ya perlakuan atau apa yang dilakukan oleh sihir Fir'aun. Li'annahum Allah Ta'ala, karena mereka ya datang dengan membawa sihir yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 116, wa ja'u bisihrin azim, dan mereka datang dengan membawa sihir yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah, ini sekelumit kisah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan. Fa amara Allahu Musa alaihissalam bi ilqa'il asa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Fa alqaha. Lalu kemudian ya Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala alqaha, ya melemparkan tongkat yang ada di tangannya, fasar hayyatan 'azimah. Lalu tongkat yang dilemparkan itu tiba-tiba menjadi ular yang besar. Ibtala'at kullu ma'alku. Ular Musa yang besar itu tiba-tiba ya memakan atau menelan setiap apa yang dilemparkan oleh tukang sihir Fir'aun. Hatta khafu antasila ilaihim, sampai mereka akhirnya ya para tukang sihir Fir'aun ini sendiri yang akhirnya takut jangan-jangan nanti ya ularnya Nabi Musa alaihissalam itu yang akan memakan mereka ya, sampai kepada mereka dan memakan mereka. Wa nasyadu Musa ayyamsikuha anhum, lalu kemudian mereka meminta Nabi Musa alaihissalam agar memegang ular besar tersebut yang dari tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa. Li'annahum khafu antasila ilaihim, karena mereka takut bahwa ular besar yang dilemparkan oleh Nabi Musa dari tongkatnya tersebut akan sampai kepada mereka. Wa inda dzalika, dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ya orang-orangnya Fir'aun, yaitu ahli sihir Fir'aun, fa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun. Lalu kemudian di saat itu kebenaran terungkap, kebenaran nyata di depan mereka, sirna ya apa yang telah mereka lakukan. Wa waqa'al haqq, maka menanglah kebenaran, wa batala ma kanu ya'malun, dan kalahlah apa yang telah mereka lakukan. Artinya batil apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah berfirman, faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Kemudian mereka kalah, dan mereka kalah dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah. Wa ulqiyas saharatu sajidin, lalu kemudian lantas sujud ya, lantas sujud di hadapan Musa. Qalu, lalu kemudian mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, ya, kami beriman kepada Rabbnya semesta alam, Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Surat Al-A'raf sampai 122. Jadi tukang-tukang sihir Fir'aun ketika itu setelah melihat ya bagaimana ya mukjizat Allah Subhanahu wa taala melalui tangannya Nabi Musa alaihissalam berupa ya dilemparkannya tongkat lalu menjadi ular yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka mereka takut ya, mereka merasa kalah, dan mereka kalah ketika itu. Kalah di hadapan Nabi Musa, lalu mereka mengakui bahwa ya mereka beriman kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb semesta alam, yaitu Rabbnya Nabi Musa dan Harun.
Syekh Shalih Fauzan mengatakan li'annahum arafu annama ma'a Musa laisa sihron. Ketika itu mereka tukang-tukang sihir tersebut tahu ya bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa bukanlah sebuah sihir. Ya, bukanlah sebuah sihir. Falamma amana as-saharatu wa sajadu lillahi azza wa jal haddadahum fir'aunu bil qatli was sulbi. Maka tatkala tukang-tukang sihir Fir'aun tersebut beriman ya, menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, haddadahum Fir'aun, maka Fir'aun mengancam mereka. Mengancam mereka akan membunuh dan menyalib mereka. Faqutilas saharatul ladina amanu wa tabu ilallah wa salabahum. Lalu kemudian tukang-tukang sihir itu dibunuh oleh Fir'aun ya, yang beriman kepada Allah. Tukang-tukang sihir tersebut yang beriman kepada Allah dibunuh oleh Fir'aun dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihir tersebut bertaubat kepada Allah. Lalu Fir'aun menyalib mereka. Tsumma altafatu ila Bani Israil. Kemudian ya Fir'aun menoleh ya menghadap kepada Bani Israil. Alladzina tsumma altafatu ila Bani Israil, lalu kemudian mereka ya menoleh kepada Bani Israil yang telah beriman kepada Nabi Musa. Wa qalu li Fir'aun, lalu mereka ya Bani Israil berkata ya maka orang-orangnya Nabi Musa ya orang-orangnya Nabi Musa berkata kepada ya Fir'aun ya setelah orang-orangnya setelah orang-orangnya Fir'aun mengetahui ya bahwa Fir'aun di sini kalah kemudian dia mengancam Bani Israil. Bani Israil diancam oleh Bani Israil, maksudnya di sini yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam diancam oleh Fir'aun. Qalu li Fir'aun, ya mereka mengatakan kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadraka wa alihatak. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi? Wa yadraka wa alihatak, dan mereka meninggalkan ya sesembahan untuk menyembahmu. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kata Musa, kata Fir'aun ketika itu menjawab ya seruan ya, pengikutnya. Qala sanuqattilu abna'ahum. Fir'aun berkata, kami akan apa? Kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka, wa nastahyi nisa'ahum, dan kami biarkan anak-anak perempuan mereka hidup. Wa inna fawqahum qahirun, dan karena sesungguhnya kamilah orang yang berkuasa di atas mereka. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Lalu kemudian Musa berkata, Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, minta tolonglah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Karena sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Wal akibatu lil muttaqin, dan ya kesudahan yang baik tentunya bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-A'raf ayat 127 sampai 128. Di dalam ayat ini ya yang menjadi catatan yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah bahwa tatkala ya Fir'aun kalah, kaumnya Fir'aun, artinya pengikutnya Fir'aun kalah hujah dengan Nabi Musa alaihissalam, kalah argumen dengan Nabi Musa alaihissalam, maka mereka langsung mempergunakan kekuatan atau power kekuasaan. Mempergunakan power kekuasaan. Mereka ya meminta kepada Fir'aun untuk menghukum ya, untuk mempergunakan power kekuasaannya untuk menghukum orang-orang yang tidak menyembah Fir'aun, yang tidak beriman kepada Fir'aun ya. Jadi inilah ya syahidnya. Letak sisi pendalilan dari ayat ini, bahwa sesungguhnya mereka ketika kalah argumen, kalah hujah, lalu mereka mempergunakan kekuatan penguasa. Asyahid min hada, kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah,
Ya, yang kita saksikan dari ayat ini Al-A'raf ayat 127 sampai ayat 128 adalah annahum talabu minhul luju' ilal quwwah, bahwa pengikutnya Fir'aun meminta kepada Fir'aun untuk mempergunakan kekuatan powernya, yaitu power kekuasaan. Washtaku ila Fir'aun, mereka mengadu kepada Fir'aun liyaghar hadal haq. Ya, mereka mengadu kepada Fir'aun untuk apa? Untuk ya kebenaran, artinya untuk memboikot kebenaran. Wahadal iman, wahada fi'lu ashbahim, ya, dan agar keimanan yang dilakukan atau yang ada pada pengikutnya Musa alaihissalam diancam dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun. Wahada fi'lu ashbahim fi kulli zaman wa makan, dan begitulah ya perilaku orang-orang yang kalah, ya, berdebat atau kalah hujah dengan orang-orang ahlul haq dari orang-orang jahiliyah. Masa kini juga seperti itu para jamaah. Kita saksikan, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak kejadian di tengah-tengah kita dewasa ini, ya. Orang-orang yang berada di atas kebatilan, ya, ketika mereka kalah argumen, ketika kalah hujah, kalah dalil dengan orang-orang yang benar, lalu mereka mengancam. Ancamannya adalah dengan mempergunakan kekuatan penguasa. Mereka sengaja dekat dengan penguasa agar penguasa bisa apa? Bisa diperalat, dipengaruhi untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Ada satu pernyataan menarik para jamaah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, ya. Beliau mengatakan di dalam syarah, ya, dari Masalil Jahiliyah pada masalah yang ke-62 ini, ya. Beliau mengatakan, ya, perkataan yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi sebelumnya, ya, beliau mengatakan, ya, tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kana min du'atil haq wa a'immatil huda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah termasuk di antara, ya, para penyeru kebenaran dan imam dari petunjuk kebenaran. Walamma ajaza husumahu min ahlil bid'ah wa ahlid dhalal wa ahlil batil an muqawamatil hujajil lati ma'ahu salaku hadhihi tariqah. Lalu tatkala musuh beliau dari kalangan ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang sesat, orang-orang yang berada di atas kebatilan, ya, lemah hujah mereka untuk membantah, ya, hujah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka mereka menempuh jalan ini. Menempuh jalan sultan, menempuh jalan, ya, kekuatan penguasa. Dahabu ilal wali, mereka lalu kemudian berangkat pergi ke penguasa. Ketika itu waqalu lahu muftarina wa kadzibin, lalu mereka mengatakan kepada penguasa ketika itu dengan, ya, tentunya mengatakan dengan apa? Dengan kedustaan, ya. Apa yang mereka katakan? Annal Imam Ibnu Taimiyah yukhattid ayyakuna huwal wali, ya. Bahwasanya mereka mengatakan kepada pemimpin ketika itu, ya, bahwasanya Ibnu Taimiyah akan mempunyai rencana jahat untuk meruntuhkanmu, ya, untuk meruntuhkanmu wahai penguasa, ya. Dia punya rencana untuk menjadi seorang pemimpin menggantikanmu. Wa antakunal wilayata lahu, dan agar dia mempunyai kekuasaan, ya, di tempat ini. Wa ila mata tatrukuhu faqamal wali, ya, maka mereka mengatakan sampai kapan engkau membiarkan Ibnu Taimiyah melakukan seperti ini yang nantinya akan menggulingkan kekuasaanmu dan sebagainya. Ini kejadian sebenarnya, ya, yang dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faqamal wali, lalu kemudian pemimpin tersebut, ya, setelah dihasut, ya, oleh ahlul batil, oleh ahlul bidah, ya, yang kalah debat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kalah argumen dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka pemimpin ini, penguasa ini memanggil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa akhadha yusailuhu
Lalu kemudian dia mulai bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang tuduhan yang dituduhkan oleh mereka terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa yuhaqqiq ma'hu fi hadzal maudu, dan dia ya benar-benar ingin memastikan ya sang pemimpin ini benar-benar ingin memastikan apakah benar apa yang dikatakan oleh mereka yang telah menuduh bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menggulingkannya dan ingin berkuasa di tempat itu ya. Faqala lahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lalu kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab tuduhan tersebut di hadapan ya penguasa ketika itu. Beliau mengatakan, binafsin mutmainnah wa qalbin thabitin wa sautin alin sami'ahu katsirun ya mimman hadara ana af'alu dzalika wallahi inna mulkaka wa mulkal mughal ya la yusawi indi falsin. Beliau mengatakan dengan apa? Jiwa yang tenang, dengan hati yang tetap teguh, dengan suara yang tegas dan lantang, yang suaranya ini didengar ya oleh orang-orang yang hadir ketika itu. Ana af'alu dzalika wallahi inna mulkaka wa mulka mughal la yusawi indi falsin. Kata beliau ya, aku melakukan ini yaitu perdebatan dengan ya orang-orang ahlul batil, orang-orang ahlul bidah. Aku melakukan ini wallahi demi Allah. Inna mulkaka, sesungguhnya kekuasaanmu dan kekuasaan kaum Mongol la yusawi indi falsin. Tidak sebanding apapun ya dengan apa yang aku lakukan walaupun hanya sedikit saja. Artinya ya, penguasa ketika itu paham bahwa apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya semata-mata bukan untuk apa? Bukan untuk meruntuhkan kekuasaannya, bukan untuk menjatuhkan dirinya. Semata-mata ini adalah demi membela kebenaran. Demi membela kebenaran. Fatabassama sultan lidzalika wa ajabahu fi muqabalati bima Allahu lahu fi qalbihi minal haibatil 'azimah. Innaka wallahi la sadiqun wa innal ladzi wa syai'un bika ilayya kadzibun ya. Maka kemudian sang penguasa ini tersenyum mendengarkan jawaban yang tegas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kemudian ya dengan haibahnya, dengan wibawahnya ya dia mengatakan ya dengan wibawahnya sultan yaitu penguasa ini mengatakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innaka wallahi la sadiqun, sesungguhnya demi Allah apa yang engkau katakan tadi benar-benar jujur ya. Karena memang sang penguasa ini tidak melihat ada tanda-tanda bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjatuhkannya. Makanya dikatakan oleh ya penguasa ini, sesungguhnya apa yang engkau katakan itu adalah kejujuran. Dan sesungguhnya ya perkataan-perkataan ya yang telah memfitnahmu ini ya telah memfitnahmu denganku ini adalah sebuah kedustaan. Lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau adalah seorang ya pemuka, pemimpin ya, rajulun ma'ruf bil ilmi ya, beliau adalah seorang ulama yang dikenal dengan keilmuan beliau. Seorang ulama yang dikenal dengan kegigihan beliau di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dikenal dengan selalu mengajarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Tidaklah mungkin akan terdetik sedikit pun baik dalam pikiran beliau atau di dalam hati beliau untuk ya berkuasa atau menguasai kekuasaan dengan apa yang beliau lakukan ini. Ma'asyiral muslimin ya, kaum muslimin rahimakumullah. Begitulah ya penjelasan ya yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr tentang sekelumit kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ada hubungannya dengan masalah yang ke-62 dari masail jahiliyah. Ya, sekali lagi kami katakan para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya ya begitulah jalannya, begitulah ya manhajnya ataupun begitulah caranya ya orang-orang ahlul jahiliyah tatkala mereka kalah berargumen ya, kalah hujah dengan orang-orang ya yang berada di atas kebenaran, lalu mereka ingin ya
menghasut pemerintah ataupun menghasut ya pemimpin ya agar pemimpin tersebut ya melakukan apa yang mereka lakukan untuk memadamkan cahaya kebenaran yang dibawa oleh ahlul haqqi wallahu taala a'lam. Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Penjelasan dari masalah yang ke-62 yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masalah yang berikutnya, yaitu masalah ats-tsalitsa war-rabi'ah wal-khamisah was-sadisah was-sabi'ah was-sittun. Nah, di sini di dalam kitab yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau beliau menjelaskan langsung tentang beberapa permasalahan ya. Permasalahan masalah yang ke-63, 64, 65, 66 sampai 67 karena permasalahan ini mirip ya, berkesinambungan ya dan berurutan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Ya. Masalah yang ada pada masalah yang ke-63 sampai 67 secara umum adalah berkisar tentang ramyuhum ahlul haq bimahum bara'un minhu, di mana mereka menuduh orang-orang yang berada di atas kebenaran dengan apa yang dilakukan oleh mereka, serta mereka ahlul jahiliyah dari apa yang dilakukan oleh ahlul haq di sini. Nah, apa yang dimaksud di sini? Ya, kita simak bagaimana penjelasan dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, sebagaimana beliau mengisyaratkan dan membahas tentang masalah dari masalah yang ke-63 sampai masalah yang ke-67. Beliau hafizahullah taala mengatakan tsalitsa war-rabi'ah wal-khamisah was-sadisah was-sabi'ah was-sittun. Masalah yang ke-63 sampai masalah yang ke-67, yaitu ramyuhum ahlul haq bis sifat adz-dzamimah. Orang-orang ahlul jahiliyah menuduh orang yang berada di atas kebenaran dengan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang rendah. Ramyu iyahum bil fasad. Mereka menuduh orang-orang yang berada di atas kebenaran itu sebagai perusak di muka bumi. Al-fasad fil ard. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan sebelumnya dilemparkan tuduhan bahwa orang-orang yang berada di atas kebenaran ini adalah orang yang merusak di muka bumi. Wa bintiqasi dinil maliki wa alihatihi, dan mereka bahwa orang-orang yang berada di atas kebenaran ini menghina ataupun merendahkan agama penguasa serta sesembahan-sesembahan mereka. Wa tabdilid din, dan mereka menuduh orang-orang yang berada di atas kebenaran telah mengganti agama mereka. Ini tuduhan tuduhan orang-orang jahiliyah kepada siapa? Kepada ahlul haq. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan dalam syarahnya tentang 63 sampai masalah yang ke-67. Beliau berkata, hafizahullah, jahiliyah kadzalik, dan di antara manhaj atau metode atau cara ahlul jahiliyah annahum la yaktafuna bisyakwa ila ashabil quwwah. Mereka tidak mencukupkan diri mengadukan permasalahan mereka dengan orang-orang yang berada di atas kebenaran kepada para pemilik kekuatan. Artinya penguasa-penguasa. Wal intiqam, dan mereka tidak cukup untuk mengancam orang-orang yang berada di atas kebenaran dengan kekuatan atau power penguasa. Bal yasifuna ahlal iman bil mufsidina fil ard. Bahkan mereka orang-orang ahlul jahiliyah
menuduh, melemparkan tuduhan dengan sifat ya bahwa orang-orang yang berada di atas kebenaran itu telah melakukan kerusakan di muka bumi. Kama qalu li Fir'aun, sebagaimana mereka mengatakan kepada Fir'aun tentang Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Kama qalu li Fir'aun atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadaraka wa alihatak, ya. Atadaru Musa wa qaumahu, apakah engkau membiarkan wahai Fir'aun Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini? Al-A'raf ayat 127. Amul islah ifsadan, ya, mereka membalikkan fakta. Mereka Ahlul Jahiliyah membalikkan fakta, ya. Yang dibawa oleh Ahlul Haq ini adalah perbaikan, tapi mereka ya menuduhnya dengan kerusakan. Ya. Perbaikan yang dilakukan oleh Ahlul Haq ditudingnya oleh mereka dengan apa? Kerusakan. Wal haq wal aks, ya, padahal ya kebaikan jelas berbeda dengan keburukan, ya. Kebenaran berbeda dengan kebatilan. Annal iman wat tauhid islahun fil ard, ya, kata Shalih Fauzan bahwasanya keimanan dan ketauhidan, iman dan tauhid yaitu mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama dan sifat-sifatnya, itu merupakan apa? Merupakan islahun fil ard, merupakan perbaikan di muka bumi. Adapun kekafiran, adapun perbuatan kemaksiatan, adapun perbuatan kefasikan dan kezaliman, ya. Dan ya hal itu adalah kerusakan di muka bumi, ya. Jadi mereka membalikkan fakta, ya. Disangka oleh mereka kezaliman yang mereka lakukan, kekafiran yang mereka lakukan, ya. Kemudian ya kefasikan yang mereka lakukan islah, perbaikan, ya. Sedangkan ya kebalikannya, mereka menuding orang-orang yang berada di atas keimanan. Mereka menuding orang-orang yang bertauhid kepada Allah, ya. Bertauhid, yang orang yang menegakkan sunnah, ya. Ini dituding oleh mereka sebagai orang pembuat apa? Pembuat kehancuran atau kerusakan di muka bumi. Kemudian Shalih Fauzan mengatakan falladhi alaihi Musa wa qaumahu islah, ya. Ya, padahal ya faktanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan diyakini oleh kaumnya Nabi Musa dari Nabi Musa alaihissalam merupakan perbaikan. Sebaliknya walladhi alaihi Fir'aun, dan apa yang diyakini oleh Fir'aun, ya, dan kaumnya itu merupakan kerusakan di muka bumi. Lakinnahum akasul amra, akan tetapi mereka membalikkan fakta, kenyataannya. Fasamu islah ifsadan, mereka menamai ya perbaikan itu dengan kerusakan. Wa hadza da'bul kuffari wal musyrikina wal munafiqin daiman, dan begitulah jalannya orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, ya, selama-lamanya. Jadi jalannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik, ya, itu akan menuduh orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran, orang yang berada di atas jalan tauhid, orang yang berada di atas jalan keimanan kepada Allah, orang yang berada di atas jalan sunnah, mereka tuduh dengan apa? Mereka tuduh dengan ya berbuat kerusakan di muka bumi. Yusammunal muslihina wad du'a ilallahi ala basirah, ya. Wa yusammunal mu'minina al muwahhidin alladzina yad'una ila tauhidillahi wa ibadatihi yusammunahum bil mufsidina fil ard. Mereka menamakan atau menjuluki orang-orang yang berbuat perbaikan, berjalan, berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bayyinah, dengan basirah, dengan dalil, ya. Mereka ya melabeli orang-orang yang beriman, orang-orang tauhid, orang-orang yang mengajak masyarakat manusia untuk bertauhid kepada Allah dan mengibadahi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka menamainya dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian
Syekh Shalih Fauzan kemudian mengatakan, wa hadza syai'un mustamirrun finnas ila yaumil qiyamah. Dan begitulah ya, keadaan seperti ini ya. Keadaan seperti ini artinya orang-orang kebatilan, orang-orang ahlul jahiliyah, orang-orang yang berada di atas jalan kesesatan akan senantiasa menuding orang-orang yang berada di atas kebenaran. Allah, orang-orang yang menegakkan sunnah akan dituding dengan apa? Dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Inilah fakta jadi sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti. Katanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa hadza syai'un, dan beginilah ya, hal ini akan berlangsung terus menerus ya, terjadinya di kalangan manusia sampai hari kiamat. Ahlul kufri wal zulmi wat tughyan yusammunal muslihina bil mufsidin. Orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat fasik, mereka akan menamai orang-orang mereka akan menamai orang-orang yang berbuat perbaikan di muka bumi dengan kerusakan. Wa hadza munhadirun minal qurunil ula min waqti fir'aun wa qaumihi. Dan ini telah terjadi ya pada zaman dahulu ya. Sejak lihat zaman di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini di zamannya Nabi Musa dan kaumnya. Wa hadza la yadurru ahlul iman. Dan apa yang mereka lakukan, tuduhan-tuduhan orang-orang yang sesat, tuduhan-tuduhan orang-orang yang berbuat kebid'ahan, tuduhan orang-orang yang berbuat kesyirikan terhadap ahlul iman yang berada di atas keimanan, di atas petunjuk, di atas kebenaran dengan berbuat kerusakan di muka bumi, ini tidak akan bermanfaat sama sekali. Tuduhan mereka itu tidak akan apa? Tidak akan membahayakan ahlul iman, tidak akan membahayakan orang-orang yang beriman. Wala yadurru ahlul islah, dan tidak akan membahayakan orang-orang yang berbuat perbaikan dari kalangan mereka, orang-orang ahlul iman, orang-orang bertauhid dan orang-orang yang menegakkan sunnah. Wa in lukibu bima lukibu, walaupun mereka menjuluki dengan julukan apapun ya. Walaupun mereka menjuluki, melabeli, menjuluki ya, melemparkan tuduhan dengan julukan atau tuduhan apapun. Fakam laqabu alal haqqi wad du'ah ilallahi bisyana'at. Laqabu Syekh al-Islam Ibn Taimiyah bi alqab syani'ah. Wa laqabu Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bi alqab syani'ah. Wa annahu khariji. Wa annahu yuridu an yughayyir aqidatan nas. Wa yukaffiran nas. Ila akhiri ma yakulun mimma huwa mawjudun fi kutubihim minal ittihamat wat tazwir wasyarr wa hada mauqifuhum min kulli muslihin. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, dan begitulah ya orang-orang ahlul iman. Orang-orang ahlul iman tidak akan mendapatkan bahaya, tidak akan membahayakan apapun bagi orang-orang ahlul iman dengan apa? Dengan perlakuan mereka, dengan tuduhan mereka. Ahlul iman berada di jalan yang merusak di muka bumi ya, itu tidak akan berpengaruh, tidak akan membahayakan mereka walaupun mereka melabeli apapun kepada ahlul iman. Fakam laqabu alal haq, berapa banyak mereka menjuluki, mengata-ngatai ataupun melemparkan tuduhan kepada orang-orang yang berada di atas kebenaran, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Laqabu Syekhul Islam Ibn Taimiyah bi alqab syani'ah. Mereka dahulu pernah melemparkan tuduhan ya, melabeli Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan tuduhan yang keji ya, dengan keji yang buruk. Begitu juga mereka ya melabeli atau menjuluki Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ya, dengan julukan-julukan yang keji pula, dikatakan Wahabi, dikatakan dia orang Khawarij, dituduhnya ya, Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduhnya bahwa Syekh Muhammad akan merubah akidahnya manusia, akan manusia ya, sampai mereka melabeli dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa, keji. Antum lihat sendiri ya, pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali ya tulisan-tulisan mereka ya, ahlul batil ya, ahlul bid'ah tentang Syekhul Islam ya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dituduhi ya sekte berdarah Wahabi dan sebagainya dengan buku-buku mereka ya, dengan buku
buku-buku mereka. Ini adalah apa? Ya manhaj mereka ahlul batil. Manhaj mereka ahlul jahiliyah. Kalau mereka sudah kalah hujjah, lalu mereka menuduhi orang-orang yang berada di atas kebenaran dengan apa? Dengan lakop-lakop atau dengan julukan yang keji. Dikatakan Wahabi, kemudian digambarkan Wahabi ini adalah orang yang paling bengis di dunia, ya, ingin mengkafirkan manusia seluruhnya di muka bumi ini, ingin mengalirkan darah manusia yang tidak sepaham dengan mereka dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Mimma huwa maujudun fi kutubihim. Banyak kitab-kitab mereka, ya, tuduhan-tuduhan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya, dan begitulah sikap mereka kepada orang-orang yang, ya, sikap mereka terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan menuduh orang yang berbuat kebaikan itu dengan merusak di muka bumi. Wa amarom yuhum iyahum bintiqasi dinil malik. Adapun tuduhan mereka, ya, tuduhan mereka terhadap orang-orang, ya, ahlul haq, ya, bahwasanya orang-orang yang berada di atas kebenaran ini ingin menjatuhkan, ya, agama sang penguasa, merendahkan agama penguasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang sama Al-A'raf ayat 127, wa yadaraka wa alihatak. Apakah engkau membiarkan wahai Fir'aun, ya, dia membiarkan Tuhanmu, artinya tidak menyembahmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga berfirman tentang mereka, inni akhafu ayyubaddila dinakum, ya, surah Ghafir ayat 26. Sesungguhnya aku takut, aku khawatir bahwasanya Musa ini akan merubah agamamu. Ya, bahwasanya orang beriman ini akan merubah agamamu. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, mimma alaihi ahlul jahiliyah wa man tashabbaha bihim wa huwa tahridu ashabi sultati alal mu'minina wa du'a ila Allah ala basiratin wa manhajin salimin bi annahum yufsiduna ala ashabi sultah. Ya, termasuk di antara manhajnya ahlul jahiliyah, ya, metodenya ahlul jahiliyah, caranya ahlul jahiliyah dan orang-orang yang semisal dengan mereka untuk menutup, ya, untuk mencegah, ya, untuk menutup dan mencegah, ya, orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang ahlul haq, ya, haridu ashabi sultan. Mereka akan, ya, mendorong, ya, sang pemilik kekuasaan, ya, atas orang-orang yang beriman dan para dai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan manhaj yang lurus, dengan metode yang benar, dengan dalil yang benar, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan merusak ashabus sultan, merusak kekuasaan, ya, kepemimpinan sang pemimpin, akan merusak agama mereka, akan merusak politik mereka. Jika mereka mena'iduhum ila ma fihi salahuhum, jika orang-orang yang berbuat kebaikan ini mereka menunjukkan mereka kepada hal-hal yang berbuat kebaikan kepada mereka dan apa? Dan berbuat kebajikan atau kebaikan terhadap kerajaan mereka. Jadi begitulah, ya, orang-orang ahlul jahiliyah, ya. Jadi mereka akan melemparkan tuduhan, ya, kepada orang-orang jahiliyah melalui apa? Tangan-tangan besi, ya. Tangan-tangan besi pemerintah ataupun tangan-tangan besi kekuasaan, bahwasanya orang-orang ahlul jahiliyah ini akan merubah agamamu, ya, akan merubah agamamu, akan merubah keyakinanmu, ya, akan, ya, ya. Kama qala ta'ala hikayatan an ali fir'aun, sebagaimana Allah berfirman kisah tentang, ya, pengikutnya Fir'aun, ya, dalam hal ini. Wa ma sa'au bihi inda Fir'aun minal wasyayah, dan apa yang mereka lakukan kepada Fir'aun, ya, dari tuduhan-tuduhan buruk, ya, yang dilemparkan, ya, kepada orang-orang yang benar dari kalangan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Lamma da'a ibadatillahi wahdahu, tatkala Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
allati fiha salahuhu wa salahu mulkihi, yang mana jika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya tulus dilaksanakan oleh mereka, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya, itu ya mereka lakukan, maka akan ada perbaikan bagi mereka, perbaikan bagi kerajaan mereka, perbaikan bagi ya rakyat mereka. Wa qalu lahu, maka ya pengikutnya Fir'aun mengatakan tentang Musa dan pengikutnya, al innahum sayusiduna nas alaika, mereka Musa dan kaumnya ini akan berbuat kerusakan manusia untuk apa? Untuk menjebakmu, untuk menghancurkanmu. Wala yakunu laka rububiyah wala ilahi ala nas, sehingga dia ya akan dia Fir'aun maksudnya tidak akan disembah lagi ya oleh manusia jika engkau biarkan Musa dan kaumnya ini selalu saja mereka ya berdakwah di tengah-tengah manusia. Wa yuhawwiluna nas min ibadatika ila ibadatillah ya. Nah, hasutan-hasutan akan dikatakan oleh pengikutnya Fir'aun bahwasanya Musa dan kaumnya ini akan apa? Merubah manusia untuk tidak lagi menyembahmu dan akan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa hadza min babi ighra Fir'aun bi annahu in taraka haula fa innahum sayasrifuna an-nasa an ibadihi wa rububiyyatihi. Dan inilah tipuan dan apa yang dilakukan mereka ini adalah sebagai tipuan kepada Fir'aun bahwasanya Fir'aun membiarkan Musa dan pengikutnya ini, maka Musa dan pengikutnya ini akan memalingkan manusia kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan tidak lagi menyembah Fir'aun. Karena sebelumnya Fir'aun telah mengaku bahwa Fir'aun adalah Rabb mereka. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan dengan sombongnya, aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. Surat An-Nazi'at ayat 24. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat lainnya juga Allah berfirman tentang Fir'aun ya dalam surah Al-Qasas ayat 38, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui bagi kalian sesembahan selainku, kata Fir'aun, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 38. Fafassaru da'watar rusul bi annaha ifsadun fil ardi, maka mereka menafsirkan dakwah yang dibawa oleh para rasul bahwasanya dakwah para rasul itu adalah di muka bumi. Wa annal kufra islahun fil ard, dan mereka menyangka bahwa kekafiran yang mereka yakini adalah bentuk islah, bentuk perbaikan di muka bumi. Wa hadza min qalbil haqa'iq, dan ini jelas membalikkan fakta, ya, membalikkan kebenaran. Wa minal ghisyi lirra'i warra'iyah, dan ini merupakan tindakan tipuan, tindakan ya ketidakjujuran kepada ar-ra'i warra'iyah, kepada pemimpin dan kepada rakyatnya. Wa ma aktsaru hadzal sinf alladhi yaqumu bihadhil muhimmah asy-syaitani al-yaum, dan betapa banyak orang-orang model seperti ini yang melakukan ya tipuan-tipuan ya yang semodel seperti ini pada hari ini. Mimman yaqudunan nas ilal hawiyah, di mana mereka ini menggiring manusia kepada kebinasaan. Wa yakifuna fi wajhil muslimin, mereka berdiri seakan-akan mereka itu adalah orang-orang yang berbuat ya muslihin, mereka berbuat perbaikan. Wa yuzawwirunal haqa'iq, mereka mengaburkan fakta ya, mereka mengaburkan Nabi Sultan, dan mereka berbuat tipuan-tipuan kepada pemerintah atau wahum bitonatasu, dan penguasa tersebut yang mereka bisa tipu, mereka bisa kuasai, mereka bisa pengaruhi adalah bitonatasu, tentunya mereka adalah teman setia mereka yang buruk. Alladzina yuhawwiluna bainal mas'ulin wa baina qabulin nasiha, mereka yang memutarbalikkan antara orang-orang yang ditanya dengan orang-orang yang menerima nasihat.
Karenanya Syekh Shalih Fauzan kemudian menutup ya dengan doa Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa aslih bitanatahum waj'al hudatal muhtadin ya. Ya Allah ya perbaikilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin ya yang mengurusi urusan kaum muslimin wa aslih bitanatahum. Ya Allah perbaiki orang-orang sekitar mereka, sekitar pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin kaum muslimin. Waj'alhum hudatan muhtadin. Ya Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang memberi petunjuk bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adapun ya kata Syekh Shalih Fauzan wa amma ramyuhum iyyahum bintiqasi alihatil muluk. Adapun tuduhan mereka orang-orang ahlul batil ya bahwasanya orang-orang ahlul haq telah ya Tuhan kerajaan atau Tuhan penguasa sebagaimana di dalam ayat tersebut ya fa inna hadhil mas'alata bi'atun lima qablaha mimma dzakarallahu fil ayat min fi khabari. Sesungguhnya masalah ini merupakan lanjutan dari permasalahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tentang kabar tentang apa? Tentang pengikut Firaun. Sebagaimana pengikut Firaun mengatakan disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 127 tadi atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadaraka wa alihatak ya. Artinya apa? Apakah ya engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkan sesembahanmu? Artinya apa? Merendahkan Tuhan mereka. Artinya ya uluhiyatuka 'alan nasi wa ibadatihim laka ya. Mereka orang-orang ahlul haq ya. Mereka orang-orang Musa dan kaumnya ini merendahkan ketuhananmu dan peribadatan manusia kepada kamu ya. Maka disebutkan ya oleh mereka dan inilah manhaj ya orang-orang ahlul batil ya ketika ingin menghalangi dakwah orang-orang yang berbuat kebaikan yaitu dari orang beriman kepada Allah dan orang-orang yang bertauhid kepada Allah yang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya subhanallah yantanaqqasuna lillahi jalla wa ala rabbus samawati wal ard wala ya'ibuna hada ala anfusihim. Ya telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala rabbus samawati wal ard tapi mereka tidak merendahkan diri mereka sendiri ya. Justru mereka merendahkan Musa alaihissalam tapi mereka tidak merendahkan diri mereka sendiri tatkala mereka menjadikan ya mengaku Tuhan semesta alam ya, semesta alam. Ini para jamaah beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di dalam permasalahan ini. Insyaallah dalam permasalahan ini ya masih dalam permasalahan yang ke-67 insyaallah ya tentang tuduhan mereka bahwasanya Musa alaihissalam dan kaumnya serta orang-orang yang berada di atas kebenaran ya dituduh ingin mengganti atau merubah agama yang telah terdahulu. Padahal agama yang terdahulu sejak zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan agama diberikan fitrah mereka untuk tunduk kepada Allah dengan fitrahnya. Dan begitulah ahlul jahiliyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan masalah yang ke-67 ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan pada sore hari ini ya insyaallah jika ada pertanyaan pada kajian-kajian yang akan datang kita akan menjawab pertanyaan tersebut biidznillah taala ya sesuai dengan ya ilmu yang ketahui bersama. Wallahu taala alam. Mungkin para jamaah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini pembahasan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan syarah yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dalam sore hari ini ya. Semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluruskan ya langkah kita oleh Allah serta semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu beramal soleh, amal yang apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam ya.
Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.